Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Halida Utami Herman, berasal dari kelas 10-1. Di sini saya akan membuat tugas video mengenai tugas yang telah saya kerjakan, yaitu dengan materi konsep dasar sosiologi dan hubungan hakikat sosiologi. Mau tahu video selengkapnya atau mau tahu materi selengkapnya? Yuk simak baik-baik. Baik, langsung saja ke soal nomor 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan individu, kelompok, dan masyarakat. Yang pertama, individu. Individu berasal dari bahasa Yunani, yaitu individuum, yang artinya tidak terbagi. Jadi dapat dikatakan bahwa individu merupakan kesatuan yang terbatas, yaitu sebagai manusia perseorangan yang saling berinteraksi satu sama lain hingga membentuk suatu masyarakat. Yang kedua, kelompok. Secara sosiologi, kelompok adalah suatu kumpulan orang-orang yang mempunyai hubungan dan saling berinteraksi satu sama lain dan dapat mengakibatkan tumbuhnya perasaan bersama. Nah, dalam terbentuknya suatu kelompok karena adanya naluri manusia yang selalu ingin hidup bersama. Yang ketiga, masyarakat. Konsep masyarakat tidak berdiri sendiri, tetapi erat hubungannya dengan lingkungan. Hal tersebut berarti bahwa seseorang berinteraksi dengan sesamanya, maka lingkungan menjadi faktor yang mempengaruhi sikap-sikap, perasaan, perlakuan, dan kebiasaan-kebiasaan yang ada di lingkungannya. Misalnya, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Baik, selanjutnya nomor 2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan hubungan sosial dalam masyarakat dan sebutkan faktor-faktor yang dapat menjadi dasar terbentuknya kelompok sosial dan jelaskan salah satunya. Baik, langsung saja. Hubungan sosial atau individu relation adalah hubungan antar dua atau lebih individu di mana tingkah laku yang satu mempengaruhi, mengubah atau memperbaiki tingkah laku individu yang lain. Hal ini terwujudnya adanya hubungan individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, yang mempelajari tingkah laku dari lawan interaksinya. Faktor-faktor yang jadi dasar terbentuknya kelompok sosial ada 5. Yang pertama, faktor keturunan. Yang kedua, faktor daerah asal. Yang ketiga, faktor geografis. Yang keempat, faktor keagamaan. Dan yang kelima atau yang terakhir, faktor ideologi kenegaraan. Baik, yang saya jelaskan yaitu faktor keturunan. Keturunan yang sama merupakan tali persaudaraan dan persatuan kelompok sosial yang sangat erat. Lebih-lebih apabila mereka berada di daerah atau di negara lain, identitas kelompok sosialnya akan semakin tampak. Solidaritas kelompok sosialnya akan semakin bertambah kokoh. Kesetiakawanan sosialnya pun bertambah besar. Seperti contoh kelompok etnis yang berada di kota-kota besar di Indonesia, seperti kelompok etnis keturunan Arab dan Tionghoa di Indonesia. Soal yang ketiga. Sebutkan 6 jenis kelompok sosial ditinjau dari beberapa sudut pandang dalam Soeharto 2004-125 dan jelaskan salah satunya. Jenis kelompok sosial terbagi menjadi 6. Yang pertama, menurut cara terbentuknya. Yang kedua, menurut erat longgarnya ikatan anggota. Yang ketiga, menurut kualitas hubungan antar individu. Dan yang keempat, menurut pencapaian tujuan. Yang kelima, menurut klasifikasi hubungan pendapat Marton. Dan yang terakhir, menurut hubungan sudut pandang individu. Baik, yang saya jelaskan yaitu menurut kualitas hubungan antar anggota. Jenis kelompok dilihat dari kualitas hubungan antar anggota, dapat dibedakan menjadi kelompok primer dan kelompok sekunder. Yang pertama, kelompok primer. Kelompok primer merupakan suatu kelompok sosial di mana hubungan anggota bersifat informal. Kontak sosial dan interaksi sosialnya sangat akrab, contohnya keluarga dan sahabat. Yang kedua, kelompok sekunder merupakan suatu kelompok sosial yang hubungan anggotanya bersifat formal. Kontak sosial dan interaksi sosialnya berdasarkan asas manfaat dan kepentingan tertentu.
contohnya Ikatan Sarjana Sosiologi Indonesia, Serikat Pelajar, dan PGL. Soal yang keempat, sebutkan hakikat hubungan sosial dan jelaskan salah satunya. Hakikat hubungan sosiologi terbagi menjadi 3. Yang pertama, pengertian hubungan sosial. Yang kedua, karakteristik hubungan sosial. Dan yang ketiga atau yang terakhir, perbedaan hubungan sosial dengan interaksi sosial. Baik, yang saya jelaskan yaitu karakteristik hubungan sosial. Menurut Alan Peck-Fiske dalam tulisan Human Sociality, karakteristik dari suatu hubungan sosial adalah 2 orang atau lebih yang saling berkoordinasi antara satu dengan yang lainnya, di mana tindakan, pengaruh, evaluasi, atau pikiran mereka saling melengkapi. Hal ini berarti masing-masing orang tersebut membuat pemahaman atau pengertian maupun perasaan berdasarkan referensi dari pelaku atau tindakan orang lain. Soal keempat, bagian B. Sebutkan 6 bentuk-bentuk hubungan sosial dalam masyarakat. Hubungan sosial dalam masyarakat ada 6. Yang pertama, hubungan antar pribadi. Yang kedua, kelompok sosial. Yang ketiga, Gemeinschaft dan Gesellschaft. Yang keempat, hubungan kelembagaan atau lembaga sosial. Yang kelima, hubungan kelas dalam kelas sosial. Dan yang terakhir, hubungan gender. Baik, soal nomor 5, bagian A. Sebutkan faktor pendorong dan penghambat terjadinya hubungan sosial dan jelaskan masing-masing salah satunya. Yang pertama, faktor pendorong terbagi menjadi 3. Yang pertama, faktor sosial, yang kedua, faktor ekonomi, dan yang ketiga, faktor pendidikan. Yang saya jelaskan yaitu faktor pendidikan. Faktor pendidikan merupakan salah satu faktor yang mendorong terjadinya hubungan sosial dalam suatu masyarakat. Seperti contoh, untuk memperoleh pengetahuan dan keahlian, kita memerlukan seorang guru untuk mendidik dan mengajarkan kita. Kita juga memerlukan buku untuk mempelajari sesuatu yang ingin kita ketahui dan kuasai. Untuk itu, kita memerlukan pedagang buku, penerbit, pencetak, dan sebagainya. Yang kedua, faktor penghambat terbagi menjadi 4. Yang pertama, hambatan antropologi. Yang kedua, hambatan sosiologis. Yang ketiga, hambatan psikologis. Dan yang terakhir, hambatan ekologis. Baik, yang saya jelaskan yaitu hambatan psikologis. Faktor psikologis seringkali menjadi hambatan dalam melakukan hubungan sosial. Hal ini disebabkan karena kita kurang mengenal aspek psikologis dan orang lain. Hubungan sosial akan sulit tercipta jika kondisi psikologis kita terganggu. Misalnya, ia sedih, bingung, kecewa, merasa iri hati, dan kondisi psikologis lainnya. Apabila jika orang tersebut menaruh prasangka buruk kepada kita. Baik, selanjutnya soal nomor 5, bagian B. Sebutkan 8 dampak hubungan sosial dan jelaskan salah satunya. Dampak hubungan sosial yaitu yang pertama, mempermudah proses sosialisasi. Yang kedua, mendorong proses internalisasi. Yang ketiga, mempermudah proses enkulturasi. Yang keempat, terjadinya difusi atau penyebaran manusia. Yang kelima, terjadinya akulturasi. Yang keenam, terjadinya asimilasi. Yang ketujuh, mendorong inovasi atau pembaruan. Yang kedelapan atau yang terakhir, menciptakan konflik. Yang saya jelaskan yaitu mempermudah proses sosialisasi. Nah, tahukah kalian, proses sosialisasi dapat berlangsung dengan mudah sebagai akibat dari adanya hubungan sosial dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Proses sosialisasi merupakan proses belajar seorang anggota masyarakat untuk mengenal dan menghayati kebudayaan masyarakat dalam lingkungannya. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.